Ya anna Isa alaihi salam marra bi maqbaratin, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salam pernah lewat di satu makbarah, di satu tempat penguburan. Panada, maka Nabi Isa memanggil-manggil rajulan, seorang laki-laki minhum dari mereka. Nabi Isa manggil orang yang sudah meninggal di kuburan tadi. Ya, jadi dari sekian banyak orang yang dikuburin, salah satunya dipanggil sama Nabi Allah Isa alaihi salam. Fa'ahyahullahu, lalu dengan sebab dipanggil sama Nabi Isa, orang yang udah ada di dalam kuburan, Allah hidupkan kembali. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa. Itu bisa, ya, Nabi Isa dengan izin Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Dipanggil tuh Bapak Ibu Saudara, orang yang udah dikuburin dipanggil. Nah, lalu Allah hidupkan kembali. Setelah dihidup, lalu bicaralah Nabi Isa dengan orang tersebut. Faqala lahu, maka berkata Nabi Isa kepada orang yang dihidupkan, man anta, siapa engkau? Faqala, maka laki-laki yang dibangunkan dari kuburan tadi yang sudah hidup kembali bilang, kuntu hammalan, saya dulu waktu hidup di dunia jadi tukang panggul. Hammal itu tukang panggul, tukang pikul, tukang panggul. Tuh, jadi tukang pikul, tukang panggul itu bukan hanya ada di Tanah Abang aja saat ini. Ya, di Impres, di Cipulir, tapi udah ada sejak dulu. Ya, zaman Nabi Allah Isa udah ada tuh, udah ada. Kerjaan saya tukang panggul, tukang pikul, memberikan jasa dengan tenaga saya. Ada orang misalnya, kalau dulu banyakkan kayu bakar, ya orang nyari kayu bakar udah banyak, udah setumpuk, dia yang bawain. Nanti dia dikasih ya upah jasa. Kalau sekarang bahan mungkin, ya, atau apa lagi. Ya, kalau dulu tuh banyakkan kayu bakar, ya, yang udah ditumpuk, ya, kemudian nanti ada orang yang datang, nah kemudian dia punya tugas, ya, karena ada tenaganya, dia bawain. Nanti dengan jasanya dia akan diberikan upah. Nah, itu begitu. Jadi kata orang tersebut, saya ini tukang panggul, tukang pikul. Asqalulin nasi. Ya, jadi anqalulin nasi. Ya, kerjaan saya yaitu membantu manusia memindahkan satu barang, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Panaqaltu yauman li insanin hatoban. Satu hari saya, ya, membantu memindahkan yaitu setumpuk kayu bakar milik seseorang. Wa kasartu minhu hilalan. Kemudian kayu bakar itu saya patahin satu celah-celahnya, satu rantingnya saya patahin. Satu ranting doang tuh Bapak Saudara. Jadi di antara kayu bakar itu dia patahin, ya, dijadikan sebagai selilit atau kayu untuk bisa dijadikan selilit, ya, ke giginya. Tahallaltu bihi, yang aku jadikan sebagai, ya, selilit. Kan biasanya kalau orang kalau habis makan, ya, itu kadang-kadang ada aja sesuatu yang ganjel di giginya, di bagian-bagian giginya, lalu dia diambil dari kayu tersebut tuh. Kayu yang diambil, ya, dipatahin tanpa minta izin dari yang punya. Ya, ini kan kayu punya orang, dia cuma jasanya ngangkut doang, bawain dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada saat itu dipatahkan, ya, ranting kayu tersebut, diambil untuk alat selilit buat dia. Fa ana mutalabun bihi. Nah, gara-gara itu saya di dalam kubur dituntut. Tuh, jadi yang lagi meninggal dunia dihidupkan kembali, ya, sama Allah dengan, ya, sebab dipanggil sama Nabi Isa. Nah, setelah itu ditanya, kamu siapa? Oh, saya ini dulu jasa saya tukang panggul. Tapi satu saat saya pernah, ya, matain kayu ranting yang ada di situ tanpa seizinnya, saya gunakan untuk, ya, selilit
Akhirnya gara-gara itu doang tuh saya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala mundu sejak saya meninggal dunia. Masya Allah. Tuh kalau kita lihat begitu tuh betapa ngerinya kita. Segala apa yang kita lakukan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kayu ya ada rantingnya, ya rantingnya itu dipatahin, digunakan buat selilit tanpa izin ya dari orang yang punya kayu. Itu dia meninggal dunia dituntut, dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, bagaimana orang kalau yang korupsi yang bukan lagi ribuan, ratusan tapi pakai M. Kalau M kan udah gede, udah emberan itu duitnya. Kalau ditaruh di ember kagak muat. Ya, nah seperti itu. Itu bagaimana tanggung jawabnya? Besar sekali. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini hal-hal yang begini termasuk zolim. Ya, ini termasuk zolim. Zolim yang paling kecil banget kelihatannya itu. Ya Allah berapa besar sih? Ya, ranting. Sama juga kita tuh kalau punya ya tetangga kita ada kayu-kayu, ya kemudian kita patahin aja tanpa izin sama yang punya, dosa juga itu kita, dosa. Kadang-kadang kita jalan sembarangan tuh, kita lewat tetangga rumah kita ada punya pohon, kita patahin aja, patahin, kita ambil sedikit buat entah apa kita tanpa seizin yang punya pohon tadi, sama dosa juga. Nanti akan dituntut kita. Kecuali kita minta izin. Ya, misalnya di rumah Sukron tuh ada pohon sedikit, kita copot, kita patahin. Sukron, mohon izin ya, minta nih. Nah, kalau kata Sukron, iya, ikhlas ya, ikhlas, redo ya, redo udah. Mudah-mudahan. Nah, seperti itu. Jangan disepelein, jangan. Ya, gara-gara segitu doang juga. Ya, tetap harus minta izin sama yang punya. Tuh, kalau kita kagak minta izin, nah itu nanti dituntut di hari kiamat. Ini orang di dalam kubur, belum hari kiamat, belum masih dikubur, udah dituntut. Ya, jadi kuntu mutalab, ya atau ana mutalab, saya dituntut tuh bihi gara-gara itu mutu sejak saya meninggal dunia. Sejak saya mati, saya dituntut gara-gara itu doang. Ya Allah, berat banget yang namanya kezoliman itu. Ya, makanya tuh kita ngeri tuh tukang-tukang bayar, kalau kita bayar telepon, bayar listrik di mana aja tempatnya. Kadang-kadang kurang 1000, kurang berapa, main ambil aja. Itu nanti dituntut itu dia. Ya, berat. Ya. Kan kadang-kadang kalau kurang kita diminta, kurang 1000 diminta enggak kita? Ya, kalau 500 kembaliannya enggak ada, enggak dikasih tahu, pulangin aja udah. Ya. Begitu, sering itu di kasir-kasir ya, di kasir-kasir. Kalau kita kurang walaupun 500, 1000 diminta kita. Nggak ada uang receh, uang 5000 diminta juga kembaliin. Entah kalau kita misalnya kurang sama dia, itu diminta. Tapi kalau kekurangan dia, dianggapnya cukup aja udah. Kita sering kali kalau bayar listrik, bayar apa gitu, ya kembaliannya pasti ya nggak sesuai. Tapi nggak sesuainya yang dirugikan kita apa dia? Pasti kita. Coba dah. Pasti kita yang dirugikan. Mau 200 perak lah. Mau 500, mau 700. Itu kalau satu hari ada 100 orang, udah berapa? Ya, itu berat itu. Ya, berat itu nanti. Ya, jadi termasuk kezoliman. Tuh, cuma kadang-kadang karena nggak ngaji, ya udah begitu. Ya, dianggapnya biasa aja. Dianggap itu berat. Ya. Kecuali minta, Pak, saya minta redonya, saya minta ikhlasnya. Pernah enggak? Ya pegawai bilang begitu sama kita? Kagak. Ya, ini ada uang Bapak di sini 200 perak, 500 perak atau 1000. Ya, saya mohon diikhlasin ya, Pak. Enggak ada akad begitu tuh, enggak ada. Kasih-kasih aja. Ya, tapi kalau kurang kita diminta pasti. Misalnya bayar listrik 100 ya 6.000. Kita punya ada 105.000. Diminta enggak 1000-nya? Diminta.
kita kasih ya 100 misalnya 7.000, kan mestinya kembalinya 1.000. Ya, itu kadang-kadang yang 1.000 nggak dikembaliin. Atau kadang-kadang kembalinya 500, nggak dikembaliin 500. Atau 200, kagak ada. Udah dianggap impas saja. Tuh, itu kalau dikalikan berapa orang di situ. Ya, itu zolim. Kezoliman termasuk. Dan itu mutolab, akan dituntut. Tuh, begitu. Masya Allah, berat. Berat. Kalau bicara masalah-masalah yang begini nih kita berat. Itu kayu. Ya, ranting kayu. Ya, berapa harganya sih? Ya, itu dipatahin tanpa izin sama yang punya kayu. Dia tukang panggul. Ya, dipatahin aja satu. Ya, dianggapnya itu ya sederhana lah. Tapi gara-gara itu ya dibilang ya ana mutalab bihi muttu. Saya ya dituntut ya muttu sejak saya meninggal dunia. Tuh begitu. Iya. 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 Bukan masalah dapat pahalanya, nanti dia itu dituntut begitu. Kalau pahala kan beda. Pahala itu kita memberikan infak sodako, itu pahala. Kan ini kaitannya bukan sodako, bukan berinfak. Nah begitu. Bukan. Ya, tetap itu akan dimintai pertanggungjawabannya karena milik orang diambil secara zolim namanya gitu. Kita mah ya bukan dapat pahala karena kita bukan niat infak sodako. Nah begitu. Kita bukan niat infak sodako dan tidak tepat berinfak bersodako sama dia. Ya kan begitu ya. Nah begitu. Ya. Ya beda, kalau kita ikhlas beda. Kan gak semua orang seperti kita. Nah begitu. Tapi tetap dia harus, walaupun dibilang dia ikhlas, dia harus minta, ada akadnya. Ya mungkin juga yang punya kayu pasti ikhlas segitu. Cuma salahnya dia kagak minta izin. Tuh begitu kaitannya. Ya, dia gak minta izin. Ya kalau masalahnya ditanya satu-satu, mungkin saya pikir pada ikhlas kali. Ya sebatang kayu aja sedikit banget, ya pasti ikhlas lah. Ini bukan bicara masalah orang itu ikhlas atau enggak. Cuma dia ngambilnya nih tanpa seizin. Nah begitu. Tanpa minta izin dulu. Nah tanpa minta izin dulu. Nah ini kan artinya berat. Iya. Ya, jadi namanya zolim tuh. Namanya zolim. Makanya tadi saya bilang. Ya dia pernah nggak minta izin gitu. Saya minta diredoin uang bapak saya ambil. Saya minta. Pernah nggak begitu? Kalau pernah ya nggak apa-apa, tapi tiap orang nanti ada 100 orang 100 ya akad yang harus diucapkan. Nah begitu 100 akad yang harus diucapkan. Nah seperti itu. Ya jadi ya seperti itu Bapak Saudara. Atau dikasih permen. Lah emang kita beli permen? Ya kadang-kadang dikasih permen. Ya misalnya ini uang sisanya berapa? Ya 800, 500 plus permen. Ya. Iya, lah kan kita kagak beli permen. Nah begitu, minta izin dulu. Kira-kira bapak mau nggak diganti uang bapak yang 300 rupiah dengan permen? Tuh begitu. Oh saya nggak mau, saya kagak perlu permen. Nah ini kira-kira dikasih aja. Itu permen bukan gratis, duit. Ya, yang kekurangannya seperti itu. Jadi artinya ini hal-hal yang begini ini udah biasa. Tapi kalau kita ya ngaji bab kezoliman kagak boleh. Ya, berat itu berat hukumnya. Insyaallah. Nah ini nih ya jadi fa'ana mutalabun bihi muttu. Itu kan beratnya begitu. Saya dituntut sejak saya mati. Ya, sampai sekarang dituntut terus gara-gara ya matahin ranting pohon doang. Ya Allah, ya. Nah, seperti itu. Faqala ya, kemudian dibilang lagi Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah kami wa tahammal tabiatina. Kemudian ya ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, warzuqnal ikhlasa, dan berikanlah kepada kami keikhlasan fi kulli umurina, di dalam setiap urusan-urusan kami. Wa kama yahrumuz zulmu, dan sebagaimana haram zalim,
yahrumul i'anatu alaihi, haram membantu kezoliman juga. Zolim hukumnya haram. Membantu orang berbuat zolim juga hukumnya apa? Haram. Walau bikalimatin, sekalipun cuma satu kata. Bilang iya, tidak, iya, itu kan kalimat satu kata. Sekalipun cuma satu kata, kalau kita membantu kezoliman, ya itu termasuk sama dosanya. Apakah orang ini kita ya pukul aja? Iya, ya dipukulin tuh orang itu gara-gara kita bilang iya, sama kita dosanya zolimnya. Nah begitu. Ya, jadi jangan. Walau iya doang tuh, walau bikalimatin, sekalipun dengan satu kata. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ma'adh zalimin liyu'inahu ala zulmihi, siapa-siapa yang berjalan bersama orang yang zalim, tujuannya dia berjalan bersama orang zalim untuk membantunya atas kezalimannya, azallallahu qadamaihi, maka Allah akan gelincirkan dua telapak kakinya, anis sirati, daripada perjalanan nanti di sirat, yauman, yaitu pada hari, tadhatu fihil aqdam, yaitu kaki-kaki manusia tergelincir saat itu. Tuh, jadi kalau kita berjalan bersama orang zalim, tujuannya kita ingin membantu orang yang zalim, nanti kaki kita sama Allah akan digelincirkan pada saat di sirat mustaqim. Pada saat berjembat tuh, ya kaki kita itu akan digelincirkan, dijatuhkan. Ya, masya Allah, ini ya ngeri. Ya, jangan sekali-kali kita membantu orang yang berbuat zalim. Kita sehingga berbuat zalim, cuma membantu orang yang zalim, itu dosanya sama. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, idza kana yaumal qiyamati, apabila nanti terjadi hari kiamat, nada munadin, maka ada yang manggil-manggil, aina zulmatu, mana orang-orang yang berbuat zalim, wa a'wanuz zulmah, dan pembantu-pembantu orang yang berbuat zalim, wa asbahuz zulmah, dan yang menyerupakan orang-orang yang zalim. Tuh, jadi bukan orang zalim doang, ternyata pembantunya dicari juga, mana yang suka menolong ya orang yang berbuat zalim. Saya enggak berbuat zalim, tapi ente membantu, iya, dikumpulin juga sama-sama. Nauzubillah min zalik. Aina man laqalahum dawatan wa barolahum qalaman, mana orang-orang yang pernah yaitu mencelupkan ya air tintanya dan meraut kolamnya. Tuh, kita cuma membantu untuk ya apa? Membuat tintanya atau memasukkan pena ke dalam ya apa? Tintanya, atau meraut kolamnya, atau membantu kolam masukin ke dalam tintanya. Cuma begitu doang, tetap itu dapat bagian yang sama. Masya Allah, itu kan berat ya. Faya jma'una, mereka akan dikumpulkan pitabutin wahidin, dalam satu tempat. Summa siqabihim, kemudian digiring mereka ala ru'usil khalaiki, di atas ya rombongan manusia-manusia, ila jahannama, yaitu ke neraka jahannam. Wa rafa'ahu ba'dhum ilan nabi, dan sebagian mereka dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalal a'immatu, berkata para imam-imam, balaghana, telah sampai berita kepada kami, annahum, sesungguhnya mereka, yarawna, melihat, annahu laisa ahadun asyad, ya tidak ada sesuatu yang lebih berat, azaban, azabnya, minhum, kebanding daripada mereka. Ternyata azab yang diberikan buat orang yang zalim dan orang yang membantu kezaliman itu sangat berat, ya, kebanding daripada azab yang lainnya. Lima yahillu bihim min ghairi tabut, karena mereka ditempatkan di satu tempat yang sangat sempit, wasyiddatil azabi, dan azab yang sangat pedih. Ya, jadi ditempatkan di satu tempat, kumpul mereka rame-rame, tempatnya sangat sempit, kemudian di situ ya azabnya sangat pedih. Wa dzakara Abu Syairomah, dan telah menyebutkan Imam Abu Syairomah, anna munkaron wa nakiron, sesungguhnya malaikat munkar dan malaikat nakir, ataya rajulan,
dua-duanya datang kepada seorang, ila qabrih kepada kuburnya, waqala dan malaikat munkar dan nakir itu berkata, inna doribuka mi'ata dorbatin, sesungguhnya kami akan memukul kamu 100 kali pukulan. Itu kata malaikat munkar nakir. Jangankan 101 kali pukulan aja, masya Allah, bagaimana itu? Ya, kata malaikat munkar nakir, saya datang ya berdua nih kepada kamu, ya tujuannya pengen memukul kamu 100 kali pukulan. Itu malaikat munkar nakir, malaikat yang akan ya bertanya kepada kita nanti di dalam kubur. Itu malaikat munkar nakir, sehingga pukulan itu pun pada saat kita ada di dalam kubur. Tuh. Tapi orang yang punya amal kebaikan, insya Allah diselamatkan dari siksaan dan pukulan munkar nakir. Termasuk tuh Bapak, Saudara, bagi orang-orang yang membiasakan tiap malam membaca surat Tabarok. Ya, itu surat Tabarok itu penting itu. Makanya Bapak, Ibu, Saudara tiap malam baca surat Tabarok. Kalau pengen diselamatkan dari ya pertanyaan malaikat munkar nakir. Iya, baca. Itu. Emang kita, emang siapa? Kita nih baca. Ya mudah-mudahan gara-gara Tabarok kita baca, nanti kita dibela sama surat Tabarok. Itu seperti itu. Jadi tiap malam baca surat Tabarok allazi biyadil mulku. Ya tujuannya apa? Ya orang yang suka membaca surat Tabarok, mudah-mudahan nanti dia akan diselamatkan dari ya siksaan malaikat munkar nakir. Ngeri, dia udah siap bawa pentungan. Jangankan 100 kali dipukul, 1 kali aja udah nggak sanggup kita. Ya itu seperti itu. Jadi ini ada orang ya didatangin sama malaikat munkar nakir, dia bilang saya akan mukul kamu dengan 100 kali pukulan. Iya. Iyalah. Jangan masuk baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Masih kurang, iya. Masih kurang. Sampai selesai. Kagak lama, ya. 5 menit juga enggak sampai. Malam. Tiap malam, kan malam panjang. Ini udah malam belum nih? Udah, nih boleh dibaca. Habis maghrib, habis isya, jam 10, jam 12, menjelang subuh. Misalnya ente udah bangun jam 3, jam setengah 4, habis sholat tahajud baca aja surat Tabarok. Kagak lama, 5 menit. Ya, 5 menit. Kalau Yasin 10 menit dah lamaan. Ya, Tabarok cepat 5 menit. Taruhlah 7 menit selesai. Nah, seperti itu. Paling lama 10 menit. Ya, kalau belum lancar-lancar banget ya. Tapi kalau udah sering dibaca, insya Allah udah bagus bacaannya. Ya, itu bisa 7 menit selesai. Ya, seperti itu. Jangan. Iya, harus ada makharijul huruf yang keluar. Jangan. Iya, jangan, nggak boleh. Kita kalau baca Quran jangan begitu ya. Ya, pahala ngeliatin doang sih dapat, ngeliatin doang. Dapat pahalanya ngeliatin Al-Qur'an kan an-nazru ilal mushaf ibadah. Melihat ke mushaf itu udah ibadah. Cuma kan kita pengen baca. Nah, kalau baca harus ada suara yang keluar walaupun cuma kita doang yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Ya, jadi jangan siapa yang dengerin. Kalau kita sholat kagak sah itu. Ya, kita baca Fatihah, Allahu Akbar. Ente baca apa? Baca Fatihah. Dalam hati Tuhan juga tahu. Iya, Tuhan juga tahu. Siapa yang enggak tahu? Ya, cuma masalahnya ente enggak benar. Baca Fatihah enggak boleh begitu. Harus dilafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Bapak ya? Hah? Iya, rukun qauli. Ya, rukun qauli itu kan syaratnya harus ya isma'un nafsi. Ya, minimal dia harus dengar dirinya sendiri. Nah, kita juga kalau malam baca Quran begitu, jangan diliatin doang, jangan.
Ya, baca. Namanya baca, ada makharijul huruf, ada lafaz yang dibaca tuh. Begitu. Jadi Bapak Ibu biasain tiap malam baca apa? Tabarok, surah Al-Muluk namanya. Surah Al-Muluk. Nah, itu tabarok. Salah satu keistimewaannya, orang yang sudah membiasakan, bahkan sudah mendarah daging Al-Muluk dengan dirinya, nanti malaikat munkar nakir kagak berani menyiksa. Tuh. Protes tuh surah tabarok, bela habis-habisan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita biar punya backing. Backingnya apa? Tabarok. Ya, surah tabarok itu backing manusia di dalam kubur. Jadi kita kembali nih ke cerita ini. Jadi malaikat munkar nakir dua-duanya datang kepada seseorang yang orang itu ada di kuburan. Dibilang saya mau mukul kamu 100 kali pukulan. Faqalal mayyitu, maka mayit itu berkata, inni kaza wa kaza, sesungguhnya saya begini-begini. Ya, itu begitu. Kemudian wa tusaffa'u bi ba'di amalihi, akhirnya dia diberikan syafaat dengan sebagian amalannya. Karena dicerita, saya punya amalan ini, saya punya amalan ini. Yang dari 100 pukulan, akhirnya amalan bisa memberikan syafaat. Tuh dengan sebagian amalannya. Hatta anhu asron, sehingga gugur. Ya, itu 10. Lama-lama, summalam yazal. Terus menerus. Ya tasaffa'u, amal-amal itu bisa menolong. Hatta jami, kecuali sehingga gugur tuh semuanya pukulannya, illa darbatan, kecuali tinggal 1 kali pukulan dari 100 kali pukulan. Karena orang di dalam kubur ini banyak amalannya, akhirnya dikurangin karena amalan bisa memberikan pertolongan. Tinggal 1, nggak ada lagi amalan lagi. Ya, habis modalnya udah. Ya, udah habis modalnya. 99 pukulan udah diringanin. Ya, udah, karena kamu punya banyak amalan. Amalan ini meringankan, amalan ini meringankan, amalan ini meringankan. Tinggal 1 Bapak Ibu Saudara. Ya, enggak ada lagi yang bisa menolongnya. Akhirnya tetap dipukul. Cuma bukan 100 kali. Berapa kali? 1 kali. Makanya kita amalan harus banyak. Tuh, jangan kurang-kurang. Jangan sampai kehabisan ongkos. Tuh, kalau kita kehabisan ongkos bagaimana? Ya, susah udah. Jadi ayo terus beramal. Mestinya orang ini dikenakan sanksi 100 kali pukulan kata malaikat munkar nakir. Tapi karena dia mengajukan beberapa amalan-amalan dia, ini dia punya amalan ini, punya amalan ini, kebaikan-kebaikan banyak, itu sampai kurang 99 pukulan. Tinggal 1, nggak ada lagi amalannya. Fadorobahu, akhirnya 2 malaikat itu memukul orang tersebut dorbatan, cuma 1 kali pukulan. Tapi jangan dibilang cuma 1 kali ringan. 1 kali pukulan bagaimana? Faltahabal qabru alaihi naron. Itu 1 kali pukulan kuburannya menyala dengan api. Tuh, 1 kali pukulan itu kuburannya menyala dengan api. Terbakar dia. Masya Allah, berat itu berat. Berat banget. Bagaimana kalau 100 kali? Ya, makanya mudah-mudahan kita diselamatkan dari pukulan-pukulan malaikat munkar nakir yang memang dia bertanya, udah siap tuh, pukulan pentungannya udah siap. Ya, marrobuka wa man nabiyuka. Nah, itu udah siap pertanyaan. Dan pertanyaan itu enggak mesti sama. Ya, beda-beda. Ada orang kagak ditanya. Ada orang ditanya banyak banget pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, sampai 20 masih ditanya juga. Ada yang ditanya 1 doang, udah. Ya, jadi nggak sama ya, nggak sama. Itu. Jadi pertanyaan itu nggak sama. Ya, makanya nggak usah dihafalin. Marrobuka, Allahu Rabbi. Ya, belum tentu yang ditanya itu bakalan. Ya, mungkin nggak ditanya. Oh, ente meninggal, udah nggak usah ditanya lagi. Ya, udah selamat. Tuh, ada yang ditanya cuma 1, 2 selesai. Ada yang ditanya banyak, udah 20 item pertanyaan. Ya, masih ditanya aja. Nah, itu beda-beda. Nah, seperti itu. Jadi, ya itu malaikat munkar nakir pada saat mau bertanya udah nyiapin pentungan tuh, pentungan. Begitu. Masya Allah. Tergantung orangnya. Gitu. Tergantung orangnya, enggak semuanya begitu. Ya, dulu pernah ya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab didatengin malaikat munkar nakir.
Wajahnya serem banget. Kata Umar bin Khattab, malaikat munkar nakir. Makhluk Allah, kamu tahu gak siapa saya? Begitu kata Umar. Ya, siapa? Ya, kata malaikat munkar, saya kagak tahu siapa. Saya ini temannya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibilang saya Umar mah kagak tahu. Saya ini temannya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya ini teman dekatnya Muhammad Rasulullah. Tuh bilang begitu. Wah, dia takut. Ya, dibilang saya ini temannya ya Rasulullah. Saya teman dekatnya Rasulullah SAW. Ya. Terus kata malaikat munkar nakir, lagi-lagi kamu kalau datang kepada orang yang beriman jangan begini modelnya. Saya aja takut sama ente bagaimana? Nah begitu. Akhirnya malaikat munkar nakir ngomong, iya dah kalau begitu. Ya kalau saya nanti datang kepada orang muslim, orang yang beriman, bentuk saya yang bagus, yang enggak menyeramkan. Tuh mulai dari situ tuh. Makanya kita terima kasih sama Umar bin Khattab. Ya, jadi kalau orang Islam yang meninggal dunia nanti malaikat munkar nakir datangnya berbentuknya enggak menyeramkan. Kalau orang kafir lain lagi. Nah, seperti itu. Jadi boleh kita bilang begitu. Kalau ditanya cepat-cepat kenalin diri kita tuh, kita punya teman bagus, boleh begitu. Kita mah bukan siapa-siapa, tapi saya punya teman. Kamu tahu nggak? Itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah. Baru malaikat munkar nakir ngeri. Ya, akhirnya lemah lembut sama Umar bin Khattab. Iya, lemah lembut dia. Nah, seperti itu. Jadi satu pukulannya tuh menyala ya kuburannya itu. Pakola, lalu nih orang laki-laki ini nanya, 5 dorob tamani, kenapa kamu memukul saya? 5 dorob tumani, tuh dorob tuma, ya pengumuman kayak nun lil wikaya, ya maf'ul bih. Kenapa kamu berdua mukul saya? Padahal kan dia punya amalan banyak. Kok kenapa saya ini dipukul juga? Pakola, lalu malaikat munkar nakir menjawab, marartu bimazlumin, mararta bimazlumin. Kata malaikat munkar nakir, kamu dulu pernah lewat, ada orang yang dizolimi, pastaghosa bika, orang yang dizolimi itu minta tolong sama engkau. Ya palam tagushu, tapi kamu kagak mau menolong. Ada orang minta tolong lagi, dia lagi dizolimi. Padahal kamu mampu nolongnya pada saat itu. Tapi kamu cuek aja kagak menolongnya. Fahadza halu, ya maka inilah kondisi malam yansuril mazluma, orang yang tidak mau menolong orang yang dizolimi. Ma'akudrati, padahal dia mampu untuk menolong. Ala nasrihi, ya jadi dia mampu untuk menolongnya. Pakai pahalu zalim, maka bagaimana posisi keadaan orang yang berbuat zolim. Tuh, makanya Bapak, Saudara, kalau ada orang dizolimi minta tolong, kita mampu tolongin. Kalau kita kagak tolongin, nanti dalam kubur kita bertanggung jawab itu. Nah, begitu. Kecuali kalau kita kagak mampu, kita nggak punya kekuatan. Ya kalau kita nolongin bisa kita yang dihajar juga. Nah begitu, ya udah kita diam aja. Tapi dalam hati, ya Allah, saya sebenarnya pengen nolong orang itu, tapi saya kagak punya kekuatan, ya Allah. Begitu aja. Tapi tetap ada hati, tetap ingin menolong. Kalau kita biarin aja, ya lu gua, kan sekarang banyak orang begitu. Ya, nah itu nanti ya kita ya akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tahu ada orang dizolimi, ya kita pengen bantu sebenarnya, tapi saya kagak mampu, ya Allah. Dalam hati kita ngomong tuh, berdoa sama Allah, ya Allah, nih si A dizolimi, si B dizolimi, ya saya tahu ya Allah dia nggak salah, tapi dia termasuk yang dizolimi. Saya pengen bantu, tapi saya nggak kuat, nggak mampu, nggak ada kemampuan saya. Saya hanya berdoa kepada Engkau, ya Allah. Nah itu berarti kita pernah begitu. Makanya kita pernah nggak begitu? Ya kita berdoa pernah nggak? Ada orang-orang dizolimi, kemudian ya kita pernah nggak berdoa sama Allah begitu? Nah kalau kita pernah berdoa, mudah-mudahan selamat. Kalau enggak, nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu? Ada orang dizolimi nggak mau menolong. Nah seperti itu. Jadi ini berat nih. Ya, dia dipukul gara-gara ada orang minta tolong sama dia, ya kemudian dia tidak mau menolong, padahal dia mampu untuk menolong. Nah, akhirnya dia dipukul.
Satu kali pukulan itu Masya Allah berat sekali. Ya, itu wilayah kuburannya menyala dengan api semuanya. Ya, na'udzubillah min zalik. Itu orang yang kagak mau menolong orang yang dizolimi. Bagaimana orang yang melakukan kezoliman lebih besar lagi, yaitu siksaan dan azab buat mereka. Mengingat waktu, saya kira sampai sini, nanti baru waqala ba'duhum. Ya, waqala ba'duhum, tandain di situ Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, ada informasi, insya Allah ya Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun yang ada di Anyer akan melaksanakan peringatan Maulid ya nanti pada tanggal 30 Oktober hari Sabtu tahun 2021. Dan ini ya insya Allah melibatkan semua musola dan masjid ya, majelis taklim yang saya pimpin. Jadi termasuk di Musola Al Barokah nanti ada beberapa orang yang dimasukkan dalam kepanitiaan ya, dalam kepanitiaan termasuk ketua musola Bapak Ismatullah, nanti ada lagi yang lain-lainnya, itu semuanya nama-namanya ada sama Ustadz Abdul Khalik ya. Jadi melibatkan semua majelis taklim yang saya pimpin ya, sehingga diharapkan nanti bisa ikut serta ya. Jadi insya Allah kita akan mengundang Gubernur Banten ya. Jadi nanti insya Allah akan hadir Gubernur Banten, para habaib, para ulama. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara ya buatkan waktu tanggal 30 Oktober. Makanya kalendernya dibunderin. Jangan buat acara di tanggal 30. Ya, jangan pakai ke puncak udah. Ya, jadi tanggal 30 itu dibunderin. Ya, insya Allah kita buatkan waktu untuk sama-sama kita maulid ya ke Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun. Di sini ya, ada Pak Ustaz Haji Ahmad Muhammad penasehat ya beliau. Nanti Ustaz Ismatullah ya, ada Bapak Wahyu, ada Ustaz Dasuki, terus ada beberapa orang lain lagi ya. Itu mohon nanti ya diberikan ya kesempatan dan mohon kesediaannya untuk menjadi panitia ya, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dari seluruh musola dan masjid dilibatkan semuanya ya. Sehingga ya kita berharap ya mudah-mudahan bisa 1000 jamaah yang bisa hadir ke sana. Ya, kalau bisa ya mudah-mudahan dapat izin. Tetap ini minta izin dulu dari keamanan sana ya, dari kepolisian Cinangka, Kecamatan Cinangka ya, sehingga mudah-mudahan ini sedang diurus semuanya. Ya mohon doanya semoga dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak, Ibu Saudara, ya mari sama-sama kita tutup ya pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.